Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang jenis, permodelan, dan penyaluran beban pada struktur dalam mata kuliah analisis struktur 1. Oke, minggu kemarin adik-adik sudah mempelajari terkait dengan permodelan dari tumpuan dan juga permodelan dari beban ya. Pada pertemuan ini kita akan mengaplikasikan apa yang sudah adik-adik pelajari pada pertemuan kemarin. Oke, jenis struktur atau golongan struktur itu secara umum terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah struktur balok ini ya. Yang kedua adalah struktur batang atau struktur rangka truss ya. Yang ketiga itu kita kenal dengan struktur rangka kaku atau rigid frame gitu. Jadi balok, truss, dan rigid frame. Apa itu balok? Ya, struktur balok itu adalah struktur yang menerima beban vertikal. Ya, beban vertikal saja. Ya. Horizontal bisa? Bisa. Ya, bisa juga dia mengalami horizontal. Jadi ini perlu saya lengkapi. Dia bisa menerima gaya beban vertikal dan horizontal. Struktur itu terdiri dari hanya satu batang saja. Ya, dengan tumpuan yang ada pada ujung-ujung batang tersebut. Rangka batang atau truss itu adalah struktur yang batang-batangnya dihubungkan dengan sambungan sendi. Dengan rangka kaku, ya, itu adalah struktur yang batang-batangnya dihubungkan dengan sambungan kaku. Jadi rangka batang atau truss dan rangka kaku atau rigid frame perbedaannya adalah pada batang sambungan. Ya, kalau truss sambungannya itu dia memakai sambungan sendi, kalau rigid frame dia memakai sambungan kaku ya atau mendekati ke jepit. Oke, ini adalah contoh dari struktur balok yang tadi saya sampaikan. Dia hanya terbuat dari satu batang saja, lalu di ujung-ujungnya dia diberikan tumpuan ya. Ini adalah contohnya ya. Contohnya adalah pada balok jembatan. Kalau adik-adik lihat ini, di sini ada pernya ya. Lalu ini balok saya itu menumpu pada per ya. Tumpuannya di sini dan di sini. Itu tumpuannya. Lalu ini kita modelkan seperti ini ya. Kalau misalnya ini ada beban orang berdiri di atasnya ya, maka bisa seperti ini ya. Ada tumpuan sendi dan roll, ya, lalu ada batang saya, ada beban P ya. Seandainya beban P ini adalah orang tersebut gitu. Yang kedua adalah struktur truss. Struktur truss itu ya dia sambungannya ini dia sendi ya, sendi. Artinya apa? Artinya ketika dia sambungan sendi maka tidak akan ada momen pada batang truss saya. Teorinya seperti itu. Namun kenyataannya momen itu pasti ada. Itu ya. Kalau pada kenyataannya pasti ada. Tapi karena nilainya kecil ya, lebih besar gaya normal yang bekerja, maka momen tadi itu kita abaikan. Gitu. Nah, selain sambungannya pada sambungan itu dia idealisasinya adalah sendi ya, ini dia sendi. Contohnya ini kuda-kuda ya, ini kita anggap dia sendi ya. Struktur truss ini ciri-ciri lainnya adalah dia itu strukturnya membentuk sambungan segitiga ya. Ini dia segitiga ya. Segitiga, segitiga ini juga sama ya. Pada aplikasinya kuda-kuda ini dia segitiga, segitiga, segitiga. Gitu. Karena dia sambungannya sendi, ya, maka dia harus membentuk suatu struktur yang saling mendukung, sehingga yang paling bisa mendukung adalah dia membentuk struktur segitiga. Gitu. Ya, itu adalah untuk struktur truss. Yang ketiga adalah rigid frame. Ya, rigid frame contohnya adalah gedung-gedung. Ya, gedung-gedung ini contohnya ini secara konkret ini adalah gedung bertingkat. Ini ada kolom, 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 lalu ada balok. Ya. Nah, di sini dia adalah sambungannya kaku. Ya, atau teman-teman bisa bilang ke sambungan jepit juga tidak apa-apa. Ya, itu. Jadi kalau sambungannya dia kaku, ya, maka dia masuk dalam struktur rigid frame. Kalau rigid frame, ya dengan truss bedanya adalah rigid frame dia tidak perlu membentuk sambungan segitiga. Karena di sini sambungannya sudah kaku. Jadi walaupun tanpa sambungan segitiga dia sudah kuat. Itu berbeda dengan kalau dia sambungan sendi. Kalau dia sambungan sendi ya tidak dibentuk segitiga maka nanti struktur itu menjadi tidak stabil
Itu. Nah, oke, itu adalah jenis-jenis struktur. Lalu sifat struktur sendiri, struktur itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah struktur statis tertentu, yang kedua adalah struktur statis tak tentu. Statis tertentu, ya, bila struktur yang ada itu dapat dianalisa dengan persamaan statika, ya, yaitu sigma V sama dengan 0, sigma H sama dengan 0, dan sigma M sama dengan 0. Sedangkan statis tak tentu, ya, itu adalah struktur yang penyelesaiannya tidak hanya dengan persamaan statika. Jadi persamaan statika itu masih belum bisa menyelesaikan permasalahan pada struktur statis tak tentu. Ya. Perlu ada persyaratan lain, yaitu berupa persamaan sudut penurunan dan persamaan penurunan untuk menyelesaikannya. Itu bedanya. Ya, struktur statis tertentu dan struktur statis tak tentu. Nah, pada balok dan portal ini adalah syarat yang harus dipenuhi, ya, agar bangunan tersebut masuk pada struktur statis tertentu atau tak tentu. Kalau misalkan 3J, ya, atau 3 kali join itu adalah sambungan sama dengan 3B plus R. B itu jumlah batang, R itu jumlah reaksi, ya. Maka dia masuk dalam portal statis. Dia masuk dalam struktur statis tertentu. Sedangkan kalau 3J itu lebih kecil daripada 3B plus R, maka dia masuk dalam statis tak tentu. Jadi kalau kita lihat struktur, nanti kita lihat, ya, lalu kita hitung berapa joinnya, berapa batangnya, berapa jumlah reaksinya. Lalu kita masukkan pada persamaan ini, nanti akan kita dapatkan hasilnya. Nah, pertanyaannya, apa itu reaksi? Ya, ini kemarin sudah saya jelaskan terkait dengan reaksi. Kita mengulang lagi, ya. Contohnya ini, ya. Ini saya punya apa namanya, struktur balok. Reaksi itu adalah, atau biasa kita dengan reaksi tumpuan, ya. Jadi reaksi yang ada pada tumpuan tersebut, ya. Nah, reaksi itu kalau untuk balok ini, ya, itu adalah perlawanan dari tumpuan. Ya, kemarin kalau dia tumpuan sendi maka ada berapa reaksi? 2, yaitu RVA, ya, atau reaksi vertikal di titik A, ini di tumpuan A, dan RHA atau reaksi horizontal di titik A. Artinya dia hanya bisa menerima 2 reaksi dari gaya vertikal dan horizontal. Kalau RB yang ini, yang tumpuan roll, itu hanya menerima berapa? Ya, betul. 1 reaksi saja, yaitu reaksi vertikal, ya. Ini sama, ya. Reaksi horizontal, vertikal, dan vertikal. Jadi dia ada 3 reaksi. Yang balok tadi juga punya 3 reaksi. Kalau ini ada berapa reaksi? Ya, betul, ada 9, ya, yaitu vertikal di sini 1, 2, 3, ya, lalu horizontal 1, 2, 3, dan momen, ya, 1, 2, 3, ya, 3 kali 3 9. Itu. Ya. Nah, ini contohnya, ya. Jadi pada balok tadi jumlah batang berapa? 1, ya, ini. 1 batang saja. Joinnya 2, 1, 2, ya. Jumlah reaksinya 3, ya. RVA, RVB, dan RHA. Ini nanti harusnya diberi satu lagi reaksi garis ke sana, gitu, ya, secara horizontal. Maka 3B plus R, ya, sama dengan 6, 3J sama dengan 6. Ya. 3J sama dengan 3B plus R, maka balok kita ini masuk dalam struktur statis tertentu. Nah, ini, ya, saya punya portal, ya, rigid frame, ya. Batangnya berapa? 3, ya. 1, 2, 3. Joinnya berapa? 4, ya. 1, 2, 3, 4, ya. Reaksinya berapa? 3, ya. 1 RVA, ya. 2 RHA, ya. 3 RVB, gitu, ya. Kita hitung, ya, ternyata 3B plus R sama dengan 12, 3J sama dengan 12, ya. Maka ini juga masuk dalam struktur statis tertentu, gitu. Kalau misalnya ini saya ganti dengan tumpuan jepit-jepit, ya, tumpuan jepit-jepit ini, ya, maka reaksinya jadi berapa? 6, ya. RVA,
RHA, ya, RVB, RHB, MA, dan MB, total 6. Ya. Maka reaksi ini sama dengan 6, ya, sehingga 3B plus R, 3 kali 3 ditambah 6, berapa? 15, ya, maka sama dengan 3B plus R lebih besar daripada 3C, sehingga malah kalau ini kita kasih tumpuan tumpuan jepit, ya, maka struktur kita ini jadi statis tak tentu, seperti itu, ya. Nah, selanjutnya pada truss, ya. Jadi pada dasarnya sifat struktur ada dua tadi, ya, dasar tak tentu. Nah, pada truss untuk kita mengetahui apakah ini masuk dalam statis tertentu atau tak tentu, itu kita tinggal masukkan pada persamaan ini, B sama dengan 2J min R, ya. Kalau dia masuk persamaan ini maka dia masuk dalam statis tertentu. Kalau B lebih besar daripada 2J min R maka dia masuk dalam statis tak tentu. Contohnya ini, ya. Saya punya struktur truss ini, berapa ini jumlah batangnya? Kita hitung, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ya. Reaksinya 1, 2, 3. Ya, joinnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ini, ya, 13, 8, 3. Maka 2J min R, ya, ini sama dengan B. Struktur saya ini masuk dalam struktur statis tertentu. Gitu. Ya. Kalau ini saya tambah satu lagi, ya, ternyata dia berbeda, ya. Dia jadi statis tak tentu karena jumlah batangnya dia bertambah, joinnya dia bertambah, reaksinya dia sama, tetapi hasilnya adalah B itu lebih besar daripada 2J min R, ya, sehingga struktur saya ini masuk dalam statis tak tentu, ya. Oleh karenanya, ketika nanti teman-teman diminta untuk menghitung struktur, teman-teman harus tahu, ya, desain struktur teman-teman itu masuk dalam struktur statis tertentu atau statis tak tentu. Itu. Hitung itu dulu baru teman-teman bisa melakukan analisis strukturnya. Gitu, ya. Nah, ini adalah balok, ya, maaf, struktur rangka kaku, ya, space frame. Teman-teman bisa coba dihitung ini kira-kira masuk dalam statis tertentu atau tak tentu. Ya, silakan nanti dicoba sendiri, ya. Gitu. Nah, bagaimana cara memodelkan struktur dan beban? Ya. Kalau saya punya ini, ya, saya punya jembatan saya ini akan saya modelkan sebagai struktur, ya, maka akan saya modelkan seperti ini, ya. Jadinya seperti ini. Nah, ini kan ada apa namanya? Harusnya di sini kan ada lagi, ya, ke sini, ya. Iya kan? Tapi kenapa di sini tidak diberikan? Karena, ya, ini dia terpisah. Ini kan tumpuan tersendiri, ya. Ini tumpuan tersendiri, ini sendiri-sendiri, ya. Kalau dia tidak jadi satu, dia terpisah, maka dalam permodelannya juga harus kita pisah perhitungannya. Itu, ya. Kita ini, ya, yang kita hitung adalah struktur truss-nya ini, ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, sorry. Ini, iya kan? P-nya, lah lihat jalannya ini, itu kan sebenarnya kan dia bertumpu pada ini kan ada balok ke sana, melintang ke sana. Iya kan? Karena ada balok melintang ke sana, maka jalannya ini dia menjadi beban akhirnya, ya. Karena dia menjadi beban, maka kita modelkan dia jadi beban, ya. Bebannya tidak merata dari batang sini sampai ke sini, ya, tetapi pada titik-titik ini, titik-titik batang yang melintang ini, ya. Karena kan jalan saya ini dia tidak menumpu pada batang bagian bawah, tapi dia menumpu pada batang yang melintang ini, ya. Sehingga permodelan bebannya adalah jadi beban terpusat. Ini ada P, 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 ini, ya. Beban terpusat di mana di situ ada batang melintang. Nah, ini saya juga punya struktur gabel, ya, atau teman-teman bisa nyebut struktur apa ya berarti ya ini, ya, kayak hanggar-hanggar itu, ya, hanggar, lalu pabrik kan sama seperti ini strukturnya. Bagaimana kita memodelkan ini, ya, modelkan struktur saya ini, ya, rangka kakunya, ya. Silakan nanti bisa teman-teman coba modelkan sendiri, ya. Lalu ini, saya punya struktur kaku gedung, ya.
Misalnya ini ada kolom, 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 ada balok, 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 balok ya. Di sini ada dinding ya. Maka bagaimana saya memodelkannya? Modelnya adalah seperti ini ya. Jadi kolom-kolom ini yang punya dimensi besar-besar ini kita jadikan dia garis saja ya. Balok juga dia jadi garis ya. Itu. Sama kan akhirnya sama strukturnya kolom baloknya. Tapi dinding yang ini ya dinding lantai 1, 2, 3, 4 itu kita modelkan dia sebagai beban. Ya. Itu sebagai beban. Ya. Permasalahannya adalah kenapa di sini yang lantai 1 dia tidak dimodelkan sebagai beban? Ya, ya. Karena dia bertumpu langsung pada tanah ya atau pada biasanya kan bawah ini kan dia dikasih pondasi itu pondasi batu kali yang menerus ya sehingga eh, kita anggap pondasi tersebut dia terpisah dari gedung ya sehingga dindingnya itu tidak perlu kita modelkan ya kita anggap dindingnya itu adalah beban lain atau beban yang tidak menempel pada gedung tersebut itu. Nah contoh lagi ya ini adalah contoh bagaimana kita mentransfer beban ya. Kalau saya punya ini, saya punya jembatan, contohnya adalah jembatan, baloknya ini ada 1, 2, 3, ini adalah tumpuannya, misalnya adalah pirnya ya. Balok bertumpu pada pir, ini adalah platnya, plat lantainya, ya, daknya itu ya. Di sini ada motor dia ditaruh di atas balok ini ya. Maka kalau kita lihat dari atas ini ya, kita potong ya. Kita akan mendapatkan penampang jembatan seperti ini ya. Ini baloknya 1 2 3, 1 2 3. Ini motornya di atas sini, motornya di atas sini. Ya kan? Kalau kita lihat dari samping akan seperti ini ya. Ini adalah pirnya atau pondasinya ya, kita akan sebut pondasi. Ini baloknya ya, ini platnya. Ya, kan kita lihat jadi seperti ini. Ya kan? Nah, pertanyaannya ya, bagaimana kita memodelkan beban kalau seperti ini? Karena ini kan ada 3 balok. Ya, apakah balok itu akan kita hitung bersamaan atau balok itu kita hitung terpisah atau bagaimana? Ya. Jadi teman-teman hitung bersamaan ya silakan ya, terpisah pun silakan ya. Tapi pada mata kuliah ini kita akan menghitung secara terpisah ya. Gitu. Nah, kalau kita hitung secara terpisah, maka ini kan kalau ini adalah plat beton, dia kan punya berat, ya kan. Kalau dia punya berat, ya sehingga dia menjadi beban bagi balok kita ini ya. Tadi kan kita akan memodelkan balok ini ya nanti ya, balok dan tumpuannya itu. Ya. Lalu kalau ada 3 balok, lalu ada plat beton yang jadi satu seperti ini, pembagian bebannya adalah seperti ini, Dek. Ya. Jadi separuh dari ini, ya, dari sini full sampai ke sini itu dia akan ditahan oleh balok ini, balok 1. Nah, ini ada jarak 2 meter antara balok 1 dan balok 2, ya. Maka separuhnya 1 meter ke arah balok 2 itu tahan oleh balok 1, 1 meter ke arah balok 1 ini dia tidak tahan oleh balok 2 ini. Sehingga balok 1 dia akan menahan area luasan sepanjang ini, ya. Balok 2 sama sepanjang ini, ya. Jadi kita bagi 2 tadi itu yang lubang ini kita bagi 2 bukan lubang ya. Balok ini jarak plat ini kita bagi 2. Satu ditahan oleh sini, satu ditahan oleh sini. Ini, ya. Itu. Jadi ini akan ada 3 nilai pembebanan pada masing-masing balok. Nanti baloknya berarti kita hitung sendiri-sendiri. Berarti kita harus melakukan analisis struktur pada 3 balok gitu. Nah, ini kalau kita lihat dari penampang sampingnya juga sama ya. Ini itu kita hitung pada balok 1, sebesar ini kita hitung pada balok 2, beban sebesar ini kita hitung pada balok 3. Ya, itu ya. Tapi ingat ya, pada balok 2 dan 3 dia tidak ada motor. Ya, kalau tidak ada motor, maka dia hanya menerima beban merata dari plat balok ini kan dari sini sampai sini kan dia ada bebannya itu dari platnya ya. Tapi di sini tadi kan ada motor di sini ya, pada jarak 3 meter dari bawah ya. Kalau kita gambarkan ini, kalau kita gambarkan dari samping lagi itu seperti ini ya. Ini adalah balok 1 ya, ini baloknya, ini plat lantainya, ini adalah motor ya. Ini ya. Nah,
ini kalau akan kita modelkan dalam analisis struktur, ya, permodelan struktur dan beban, maka dia jadi seperti ini. Ini adalah jembatan yang, maaf, balok jembatan yang punya ukuran, dia menjadi garis saja, ya, garis celeret gitu toh. Ini dia ada tumpuannya, ya, roll ini sendi, ya, sendi dan roll. Lalu di sini dia ada beban. Beban ini adalah beban plat lantai tadi yang kita hitung, ya. Yang besarnya adalah ini, ya. Besarnya adalah ini, ya toh. Nah, ini adalah itu. Lah, di sini ada tambahan beban lagi ternyata, beban terpusat, yaitu beban sepeda motor. Ya, maka kalau saya punya struktur bentuk seperti ini dengan kondisi dan pembebanan seperti ini, maka permodelan struktur tersebut agar bisa kita hitung nanti itu adalah menjadi seperti pada gambar di bawah ini, ya. Ini beban merata, ya, atau kita sebut diaki, ya, sama dengan sekian kilonewton atau sekian ton per meter, ya. Jadi setiap itu adalah beban setiap meter, ini adalah beban terpusatnya, ya, besarnya adalah sekian kilonewton atau sekian ton. Itu, ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kalau misalkan ada pertanyaan, adik-adik bisa menanyakan di kolom diskusi, ya, nanti bisa kita diskusikan. Oke, sekian dari saya, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.